Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya adalah Arinta Putri. Kebetulan kuliah di Universitas Slamet di Surakarta. Jadi buat teman-teman yang mau nyari saya, boleh langsung ke kampus. Dan terima kasih buat teman-teman dari Koperjas yang telah menyediakan wadah atau media untuk saya juga teman-teman yang lain bisa berdiskusi dan menyampaikan sedikit pendapat yang mungkin bisa menjadi sebuah informasi buat teman-teman juga. Oke, sebelumnya sekarang saya ingin membahas tentang buku Sampar, sedikit tentang buku Sampar. Seperti yang kita tahu, buku Sampar ini ditulis oleh Albert Camus dan diterbitkan pada tahun 1947 di Paris, awal penerbitan di Paris. Dan novel Sampar ini merupakan novel terjemahan dari N. Hadini. Seperti yang kalau teman-teman tahu, Albert Camus merupakan sastrawan, penulis, dan filsuf dari Prancis yang menekankan nilai eksistensialis dan absurdisme kehidupan dalam novelnya. Sedikit pemaparan tentang Sampar. Saya bacakan. Semua dimulai dengan kehadiran tikus yang mati di tempat terbuka. Awalnya, tidak ada yang menganggap hal itu sebagai hal yang penting. Dr. Rieux adalah salah satu dokter terkemuka di kota Oran yang menganggap bahwa kejadian tersebut sebagai kelalaian penjaga gedung apartemennya dan memilih untuk mengurusi keperluan istrinya yang akan berobat ke rumah sakit kota lain. Namun, keadaan menjadi serius ketika setelah mengantar istrinya pergi, Rieux mulai menemukan banyak sekali tikus-tikus yang mati di jalanan. Seakan-akan mereka sengaja keluar dari gorong-gorong gelap untuk mati di hadapan manusia. Penduduk Oran mulai cemas. Ketika semakin hari, jumlah tikus yang mati semakin banyak, bahkan hingga mencapai ratusan ekor setiap harinya. Pemerintahan kota Oran sampai harus mendatangkan dinas pembasmi tikus untuk menanggulangi masalah ini. Ketika tikus-tikus akhirnya tidak bergelimpangan di jalanan dan rumah-rumah, penduduk mulai kembali merasa lega. Namun, ternyata tikus-tikus itu hanyalah suatu permulaan dari bencana yang sebenarnya. Secara perlahan, Sampar menguasai kota, menciptakan pembengkakan-pembengkakan bernanah yang mengakibatkan kematian. Kembali, awalnya penduduk Oran tidak terlalu memikirkannya, tetapi semakin lama cengkraman Sampar semakin menguat, membunuh hingga lebih dari 100 orang tiap harinya. Sehingga pemerintahan kota pun akhirnya memutuskan untuk menutup kota dan membatasi hubungan warganya dengan dunia luar. Mereka yang di dalam tidak bisa keluar dan mereka yang di luar tidak bisa kembali. Itu adalah sedikit ulasan tentang Sampar, yang dimana Sampar merupakan suatu wabah yang terjadi di kota Oran yang menyerang manusia juga hewan. Dan wabah itu bernama Sampar. Oke. Buku Sampar ini ditulis oleh Albert Camus menurut saya, untuk menekankan nilai absurdisme kehidupan, juga eksistensi manusia itu sendiri. Albert Camus dalam buku Sampar ini menjelaskan melalui tokoh-tokohnya bahwa sikap manusia dalam menghadapi bencana itu seperti apa. Oke, dalam absurdisme kehidupan, Sampar adalah kisah mengenai perjuangan manusia sebagai masyarakat dalam menghadapi bencana. Dalam novel ini dibahas mengenai bagaimana manusia bersikap dan menghadapi peristiwa yang empatik kolektif
yakni terkurung dan terkunci bersama orang-orang yang menunggu jatuhnya vonis hukuman mati sampar kepada dirinya. Dari sebuah kota yang biasa-biasa saja, warga orang tiba-tiba menerima kenyataan bahwa mereka sekarang terkurung. Dengan persediaan kebutuhan yang semakin lama semakin menipis, menurut kamus, keadaan macam ini adalah suatu bentuk absurdisme, di mana keadaan yang tadinya biasa-biasa saja, keadaan yang tadinya normal-normal saja, bisa berubah sewaktu-waktu hingga menggoncangkan iman juga kepercayaan manusia. Dan saya selalu kagum dengan penulis-penulis yang bisa menggambarkan secara rinci atau menggambarkan detail mengenai prediksi tingkah laku kolektif manusia. Dan kamus adalah satu-satunya penulis yang mampu melakukan dengan presisi yang mengerikan. Kamus menggambarkan dengan tepat apa yang disebut oleh psikologi dengan tahapan grieving manusia. Bahkan bisa dikatakan bahwa saat buku ini ditulis, belum ada teori mengenai grieving manusia itu sendiri, dan kamus bisa menjelaskan itu dalam bukunya. Dikatakan awalnya penduduk orang masih denial terhadap kehadiran sampar. Mereka mengira epidemi tersebut sebagai sesuatu yang sementara dan akan berlalu secepatnya. Lalu mereka memasuki fase di mana mulai terjadi pemberontakan dari warga atas rasa keadilan yang membuat mereka terkurung di dalam kota berepidemi di saat mereka merasa bahwa aku sehat loh, aku nggak apa-apa loh, aku nggak sakit loh, kenapa aku harus dikurung? Lalu mereka akan mulai bergaining, memohon-mohon kepada pemerintahan kota untuk memberi sedikit saja kelonggaran atas kebijakan yang telah ditetapkan di kota tersebut. Lalu pemerintahan kota tetap kekeh dengan peraturan yang harus tetap diikuti, sehingga penduduk akhirnya berangsur-angsur memasuki masa depression. Ketika semangat mereka luntur dan jalan mulai sepi dari aktivitas, penduduk orang terus-menerus merasa sedih dan tertekan ketika keadaan mulai berubah. Dan di sini adalah satu bentuk absurdisme kehidupan yang terjadi pada diri manusia itu sendiri, di mana awalnya kita merasa bahwa kita sanggup menghadapi masalah ini, kita sanggup melewati keadaan ini, tapi lama-kelamaan tekanan-tekanan itu terjadi dan bahkan kita nggak menyadari itu, dan membuat kita sendiri juga ikut berubah dengan keadaan yang semakin parah. Dalam novel ini, kamus memberikan beberapa contoh sikap umum manusia dalam menghadapi bencana melalui tokoh-tokohnya. Nah, dalam novel Sampar, kamus menggambarkan sikap manusia dalam menghadapi bencana. Ada tokoh Rambert, dia merupakan wartawan kota yang kebetulan ikut terjebak dalam epidemi yang terjadi di kota Oran. Dan tokoh Rambert ini adalah salah satu tokoh yang merasa masa bodoh. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi dengan orang-orang, apa yang akan menimpa orang-orang. Dia hanya berpikir bahwa saya harus keluar dari tempat ini, saya harus selamat, bahkan ketika orang lain tidak akan selamat sekalipun. Lalu ada Jintarau. Dia adalah kebalikan dari Rambert.
Tarot merupakan tokoh yang gemar menulis dan mencatat dan merasa bahwa dirinya harus membantu melawan Sampar atas nama ideologi dan kemanusiaan. Dia berusaha keras untuk menyelamatkan manusia, seakan-akan bahwa akan terjadi mukjizat dari Tuhan untuk menghilangkan wabah Sampar ini dalam kota Oran. Selain itu ada tokoh Pastor Venulux yang seperti kebanyakan ulama lainnya, dia beranggapan bahwa epidemi kali ini, wabah Sampar kali ini adalah sebuah teguran dari Tuhan untuk umat manusia yang terlalu banyak berbuat dosa mungkin ya, seperti ulama-ulama lainnya. Dan di lain pihak ada tokoh Kotat yang justru senang dengan kehadiran wabah ini, dan dia beranggapan bahwa dia bisa memanfaatkan keadaan ini untuk keuntungan dirinya sendiri. Lalu bagaimana baiknya manusia menghadapi hal-hal absurd dalam kehidupan? Pandangan ideal kamus diletakkan pada tokoh utama dalam novel ini, yaitu Dr. Ryux. Berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya, Dr. Ryux hanyalah orang biasa yang merasa memiliki kewajiban untuk membantu pasiennya, dan ketika epidemi terjadi, dia meletakkan dirinya sebagai pengamat yang bersikap netral namun tidak memihak pada sesuatu landasan apapun dalam menghadapi Sampar. Perilaku Dr. Ryux ini adalah pandangan kamus yang menyatakan bahwa absurditas bukanlah sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi untuk kita pahami. Jadi, apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Albert Camus ingin menekankan atau ingin mengatakan bahwa absurdisme kehidupan itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun pada siapapun. Seperti yang kita rasakan sekarang, masa pandemi ini adalah gambaran nyata dari apa yang pernah dituliskan Albert Camus dalam novelnya, yaitu Sampar. Dimana saat pandemi ini terjadi, kita merasa bahwa oh ya udah, besok juga akan hilang, ya udah besok juga masa-masa ini akan berlalu dengan waktu yang cukup singkat. Tapi ternyata ini tidak berlalu secepat yang kita kira, bahkan sudah cukup lama ya. Dan apa yang dijelaskan kamus juga bahwa semua orang memiliki pandangan tersendiri. Tokoh-tokoh dalam novel Sampar yang dijelaskan kamus itu adalah gambaran manusia itu sendiri dalam menghadapi Sampar. Atau seperti yang terjadi sekarang dalam pandemi ini, ada yang tidak percaya bahwa virus COVID-19 itu ada yang merasa bahwa COVID ini adalah salah satu teguran dari Tuhan, ada yang bersikeras untuk menunjukkan bahwa kita bisa tetap lepas dari ini, seakan-akan Tuhan akan memberikan keajaibannya esok hari. Ada juga yang bahkan memanfaatkan keadaan ini dengan berbagai macam hal ya, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Tapi sekali lagi kamus menegaskan bahwa tokoh utama dalam novel ini, Dr. Ryux, adalah salah satu contoh idealisme manusia, yang dimana dia tidak memihak siapapun atas landasan apapun. Dia hanya bertujuan untuk bisa selamat dengan orang-orang yang lainnya. Dan lagi, selain absurdisme kehidupan, Albert Camus juga menekankan poin eksistensi manusia dalam novel Sampar ini.
Membaca kamus memang perlu kehati-hatian dan waktu yang memang tidak sebentar. Awalnya, saya tidak terlalu menyukai gaya terjemahan yang diterjemahkan oleh N. Hadini. Tapi setelah membaca lebih lanjut, saya rasa harus setuju, karena seperti apa yang dijelaskan dalam kata pengantar, tidak ada yang cukup mampu untuk menerjemahkan atau mengerti apa yang dimaksud Albert Camus dalam novel Sampah selain N. Hadini. Saya rasa jika terjemahan buku ini dibuat sepopuler atau sedramatis novel-novel terjemahan lainnya, novel ini akan kehilangan eksistensinya sendiri, esensi utama sebagai karya filsafat. N. Hadini telah melakukan penerjemahan yang cukup baik terhadap karya Albert Camus ini. Oke, yang terakhir, lalu seperti apa yang dikatakan oleh N. Hadini dalam buku pengantar? Karya Camus adalah bentuk sastra dan filsafat sekaligus. Camus adalah seorang sastrawan yang sebegitu cakap dan mampu mengelola pemikirannya dalam sebuah kisah, sehingga tulisan-tulisannya mampu mendaftarkan namanya sebagai salah satu filsuf eksistensialisme, di mana ketika para pembaca membaca karya Albert Camus, mereka tidak hanya akan mengikuti alurnya, tapi mereka akan beranggapan atau dapat membaca manusia dari kemanusiaan secara keseluruhan. Jadi Camus menegaskan di sini bahwa penggambaran dalam novel yang dia tulis adalah bagaimana cara manusia itu sendiri membaca kemanusiaan dalam keseluruhan. Dari sini kita bisa merenungkan posisi eksistensi diri atau eksistensi manusia di tengah masyarakat yang luas ini. Apakah kita si wartawan lokal seperti Rambert yang masa bodoh? Apakah kita seperti Tarau yang mempunyai ideologi kemanusiaan yang cukup tinggi? Ataukah kita Penelux seperti ulama-ulama lainnya? Ataukah kita Kotak yang memanfaatkan keadaan ini? Atau kita adalah tokoh idealis yang ditulis Camus seperti Dr. Rieux? Seperti apa kita dalam keadaan sekarang? Semoga teman-teman bisa menilai itu, dan jika ingin berdiskusi, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh langsung tanyakan ke teman-teman Koperjas, atau jika ingin berdiskusi dengan saya, bisa langsung hubungi saya. Kalian bisa tahu info saya dari teman-teman Koperjas juga. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti ini dari awal. Semoga ini bisa sedikit menjelaskan atau menggambarkan apa yang kita rasakan, apa yang terjadi pada saat ini. Dan lagi, hidup itu adalah perjalanan. Apapun yang terjadi, tidak akan pernah ada yang terbuang sia-sia. Jadi, semangat untuk hari-harinya, percaya pada kemampuan diri sendiri, berhenti menyalahkan diri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo teman-teman semua yang ingin berdiskusi dengan saya atau mencari tahu saya, boleh langsung hubungi
teman-teman Koperjas untuk nyari tahu saya, dan kebetulan saya punya konten podcast yang bisa teman-teman dengerin di Spotify, yaitu Ngosan Podcast. Boleh langsung dikunjungi, terima kasih. Ya punya dong.